Manchester United dikabarkan ingin memulangkan mantan pemainnya Scott McTominay dari Napoli pada musim panas nanti. McTominay adalah lulusan Akademi MU yang dijual ke Napoli pada 2024 lalu. Di Italia penampilannya justru semakin bagus dan ia kini jadi salah satu gelandang terbaik di Serie A. Menurut laporan media Italia Tutto Mercato, MU ingin membawa McTominay kembali untuk memperkuat lini tengah. Pasalnya, Casemiro akan hengkang musim panas ini, sementara Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes juga berpotensi pergi setelah Piala Dunia 2026. MU butuh tenaga baru di lini tengah, dan McTominay dianggap sosok yang tepat. Apalagi sang pemain disebut masih punya rasa cinta pada klub dan ingin kembali meraih trofi bersama Setan Merah. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko mengakui bahwa performa tajamnya belakangan ini tak lepas dari peran sang pelatih Michael Carrick. Dalam 3 pertandingan terakhir, Sesko sendiri sukses mencetak 2 gol penting. Gol-gol tersebut membantu MU terhindar dari hasil buruk saat menghadapi Fulham dan West Ham United. Dilansir dari wawancara bersama MU TV, Sesko menyampaikan bahwa Carrick dan tim pelatih menyiapkan pertandingan dengan sangat detail. Ia mendapat arahan yang jelas soal pergerakan dan penyelesaian akhir, sehingga ia memaksimalkan peluang yang didapatnya. Sesko juga merasa nyaman dilatih Carrick dan berharap terus berkembang di bawah arahannya. Ia pun menargetkan bisa mencetak lebih banyak gol hingga akhir musim ini dan membantu Setan Merah meraih hasil terbaik. Bek andalan Manchester United Harry Maguire dipastikan sudah pulih dari cedera dan berpeluang tampil saat menghadapi Everton pekan depan. Maguire sebelumnya sempat mengalami cedera, namun kondisinya ternyata tidak parah. Ia sudah kembali mengikuti sesi latihan penuh bersama skuad MU pada minggu kemarin waktu setempat. Dalam latihan tersebut, ia menjalani semua program yang diberikan tim pelatih tanpa kendala. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa sang pemain sudah siap kembali bermain bersama Setan Merah. Meski begitu, tim medis MU masih akan memantau kondisinya selama sepekan ke depan untuk memastikan tidak ada reaksi lanjutan dari cederanya. Jika semuanya berjalan lancar, Maguire berpeluang langsung turun sebagai starter dalam laga melawan Everton. Kabar membanggakan datang dari Manchester United. Manajer interim mereka Michael Carrick resmi terpilih sebagai manajer terbaik edisi Januari 2026 dari Premier League. Penghargaan ini diraih setelah Carrick mencatat awal yang impresif bersama MU. Di laga debutnya ia sukses membawa Setan Merah menang 2-0 atas Manchester City. Tak berhenti di situ, MU juga menaklukkan Arsenal dengan skor 3-2. Dalam wawancara bersama MU TV, Carrick mengaku senang dengan penghargaan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hasil kerjanya sendiri. Michael Carrick menyebut keberhasilan itu adalah buah kerja keras seluruh tim, mulai dari staf pelatih hingga para pemain. Ia merasa banyak pihak yang berkontribusi besar, sehingga ia tidak ingin mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Kabar terbaru datang dari Manchester United. Para pemain Setan Merah dikabarkan kompak meminta manajemen klub untuk segera memperpanjang kontrak Harry Maguire. Maguire sendiri menjadi salah satu pemain senior di skuad MU. Ia sudah membela klub selama 7 tahun sejak didatangkan dari Leicester City pada 2019. Namun kontraknya akan habis pada 30 Juni 2026. Hingga kini, manajemen MU belum memberikan tawaran kontrak baru kepada sang pemain. Menurut laporan The Sun, suasana ruang ganti MU disebut satu suara soal masa depan Maguire. Para pemain menilai ia adalah sosok penting di tim. Selain dihormati sebagai pemimpin, Maguire juga dianggap berperan sebagai mentor bagi pemain muda seperti Leny Yoro dan Aiden Heaven. Karena alasan itu, para pemain mendesak manajemen untuk mempertahankan sang bek lebih lama di Old Trafford. Trent Alexander-Arnold mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan bersama Real Madrid. Bek asal Inggris itu mencatatkan 1 assist saat Los Blancos menang meyakinkan 4-1 atas Real Sociedad pada pekan ke-24 La Liga di Stadion Santiago Bernabeu. Assist tersebut menjadi yang kedua bagi Alexander-Arnold dari total 10 penampilannya di La Liga musim ini. Meski terlihat sederhana di atas kertas, kontribusi ini punya makna besar.
Sempat menepi cukup lama akibat cedera paha sepanjang Desember hingga Januari. Performanya memang belum sepenuhnya stabil, namun momen asis ini seperti menjadi sinyal bahwa ia mulai kembali ke bentuk terbaiknya. Kontribusi tersebut bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga secara mental, sebab ini jadi dorongan penting bagi Alexander Arnold setelah melewati masa sulit karena cedera dan inkonsistensi permainan. Ia membuktikan bahwa kemampuan umpan akuratnya masih menjadi kekuatan utama Real Madrid di sisi kanan pertahanan. Francesco Pio Esposito jadi pahlawan dalam kemenangan Inter Milan atas rival abadinya Juventus di laga panas Derby de Italia. Penyerang muda Inter itu mencetak gol kedua saat timnya bangkit dan memastikan kemenangan penting. Gol tersebut tercipta setelah Juventus harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang diterima Pierre Kalulu. Dalam laporan yang dikutip dari Sky Sport melalui FC Internews, Pio Esposito menyebut momen tersebut sebagai mimpi yang jadi kenyataan. Sebab sejak kecil, ia membayangkan bisa mencetak gol di laga sebesar ini. Ia menegaskan kemenangan dan gol yang ia cetak menjadi hasil terbaik yang bisa diraih tim pada malam itu. 3 poin tersebut sangat penting dalam persaingan gelar Serie A musim ini. Meski begitu, Pio Esposito memilih tetap tenang. Ia tidak ingin Inter terlalu jauh membicarakan peluang juara di akhir musim. Fokusnya saat ini adalah menjaga konsistensi dan terus membantu tim meraih kemenangan. Tottenham Hotspur resmi menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih kepala baru. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh manajemen klub dalam pernyataan resmi mereka. Tudor yang berusia 47 tahun datang menggantikan Thomas Frank yang baru saja dipecat setelah Spurs kalah 1-2 dari Newcastle United awal pekan ini. Kekalahan tersebut menjadi puncak dari serangkaian hasil buruk Tottenham sepanjang musim. Saat ini Spurs terpuruk di posisi ke-16 klasemen Premier League. Mereka hanya terpaut tipis dari zona degradasi. Situasi yang jelas jauh dari target klub yang beberapa musim terakhir rutin bersaing di papan atas. Dalam pernyataan resminya, manajemen Tottenham menegaskan bahwa penunjukan Tudor punya tujuan jelas, yakni memperbaiki performa tim secepat mungkin dan mengangkat posisi mereka di klasemen. Kini semua mata tertuju pada Tudor. Tantangannya tidak ringan, di mana ia harus segera mengubah arah musim Spurs sebelum situasi makin memburuk. Masa depan Ibrahima Konate di Liverpool sedang jadi perhatian. Kontrak bek asal Prancis itu di Anfield memasuki periode penting dan rumor kepindahannya sempat ramai dibicarakan. Di tengah spekulasi tersebut, manajer Liverpool, Arne Slot akhirnya memberi kejelasan. Ia memastikan klub sudah membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Konate. Slot menegaskan bahwa Liverpool tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Manajemen ingin bek berusia 26 tahun itu tetap menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang tim. Sebelumnya sempat muncul kabar ketertarikan dari Real Madrid, namun laporan terbaru menyebut klub asal Spanyol tersebut mulai mengurangi minatnya setelah performa Konate dinilai sempat menurun di awal musim. Meski begitu, Liverpool tetap menunjukkan sikap tegas. Klub ingin mengamankan masa depan Konate dan mempertahankannya di Anfield untuk musim-musim mendatang.